Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam katsira. Fi bidayah ashkur lakum ala al-hudud, jazakumullahu khairal jazaa. Al-ikhwa wal akhawat, nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yubarika lana wa lakum fi a'malina wa a'malikum. Wa nas'al Allah tabaraka wa ta'ala yani maghfirata adh-dhunub wa qabul as-siyam wal qiyam. Baik, pertama-tama beliau mengucapkan terima kasih kepada ikhwan akhwat yang hadir baik di kiri dan kanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan amal sehingga diterima amal kita baik untuk dunia dan akhirat di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan maghfirah untuk kehidupan kita, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. في البداية يعني إذا أردنا أن نتحدث عن القرآن الكريم وكلام الله تبارك وتعالى، فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وحفظه الله تبارك وتعالى بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Pertama-tama hadirin Allah, ketika kita ingin berbicara tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, dan kita mengetahui bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an ini dan Allah lah yang akan menjaganya. نعم. وكذلك من فضائل القرآن الكريم إذا أردنا نتحدث قليلا عنها أنه باب من أبواب الحسنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dan hadirin Allah, ketika kita bersinggungan dengan Al-Quran, maka kita mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kebaikan, di mana kebaikan yang kita dapatkan, satu huruf didapatkan 10 kali kebaikan. Kita tidak berkata bahwa alif lam mim harfun, bal alifun harfun lamun harfun mimun harfun, bahwa setiap huruf di dalam Al-Qur'an ini seperti alif lam mim bukan dihitung sebagai huruf, tapi alifnya adalah huruf, lamnya adalah huruf, dan mimnya adalah huruf, dihitung 10 kali kebaikan tiap-tiap huruf tersebut. وكذلك القرآن الكريم يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة. نحن في شهر رمضان، شهر مبارك أنزل الله تعالى فيه القرآن. الله تعالى قال في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالله تعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، وفي الخصوص في ليلة القدر. لذلك هذا شهر مبارك، علينا أن نقرأ القرآن وأن نستمر بقراءة القرآن. Kita mengetahui bahwa Al-Quran menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam Al-Quran sebuah ayat yang menyatakan tentang keutamaan tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, di hari Qadr, Lailatul Qadr. Dan kemudian hadirin Allah, bahwa kita mengetahui juga keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa, terkhusus di hari keutamaan, yaitu Lailatul Qadr yang Allah Subhanahu wa taala telah berkahi. لا أريد أن نطيل، ندخل قليلا على موضوع علم القراءات العشرة. أولا يعني علم القراءات هو علم تعرف فيه كيفية أداء ونطق الكلمات القرآنية بسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نقرأ القرآن الكريم وبعض الكلمات القرآنية بسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, bagaimana beliau tidak ingin memanjangkan tentang keutamaan Al-Quran tadi yang begitu luar biasa dan banyaknya, maka beliau hadirullah ingin masuk ke dalam sedikit pembahasan mengenalkan tentang qiraat asyrah.
Dan qiraat asyrah hadirullah adalah sebuah cara bagaimana nutku, bagaimana mengucapkan Al-Quran sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikannya. Jadi apa yang disampaikan dalam qiraat asyrah ini intinya bagaimana pembacaan Al-Quran seperti yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi SAW قال أنزل القرآن على 7 أحرف والحرف هو اللهجة. الحرف المقصود بهنا الحروف هي اللهجات، لهجات العرب، يعني لغة بني تميم، لغة بني عدنان، لغة بني الأشعريين وغير ذلك من هذه اللغات. فأنزل القرآن على لهجاتهم وعلى لغاتهم. نعم. Dan hadirullah, maksud dari kalimat yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad SAW bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf, dalam 7 huruf. Maksud kalimat 7 huruf ini adalah lahjah, atau bagaimana kita mendapatkan sebuah lahjah. Lahjah itu cara pengucapan orang, ya. Bagaimana lahjah itu seperti misalnya lahjahnya orang Tamim, lahjahnya orang Adnan, lahjahnya orang Asy'ari dan sebagainya. Ini adalah pengucapan-pengucapan yang ada berbeda dan disesuaikan dengan pengucap atau penuturnya sendiri. أول من جمع القراء 7 هو الإمام مجاهد رحمه الله تعالى. جمع القراء 7 القارئ نافع وعاصم وابن كثير وابو عمرو والقارئ عامر بن هشام وغيرهم من القراء 7 هو الإمام مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى. ثم جاء بعده الإمام أبو عمرو الداني وكتب كتابا في أصول هؤلاء القراء 7 في كتاب أسماه التيسير. نعم. Dan Allah, orang yang pertama mengumpulkan 7 imam, maksudnya cara membaca 7 imam, adalah seorang imam bernama Imam Al-Mujahid. Beliau Allah mengumpulkan 7 qiraah pertama atau 7 riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Imam Nafi', Imam Asim, Imam Ibnu Hisham dan 4 lainnya. Dan kemudian Allah datang kemudian ada orang yang kemudian menambahkan dari kitab tersebut dan mengumpulkan usul atau tata cara atau dasar dari penulisan dan kemudian pengucapan dari qiraah asyrah tersebut dan menulis kitab dinamakan dengan At-Taisir. Nah, جاء بعد ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله وألف منظومة حرز الأماني ووجه التهاني. اسمها حرز الأماني ووجه التهاني. ذكر كتاب التيسير للداني عبارة عن أبيات من الشعر. عدد أبياته 1173 بيت. 1173 بيت كلها في القراءات 7. Dan kemudian hadirullah datang setelah itu seorang imam bernama Syatibi, dan kemudian hadirullah beliau menulis kitab yang di sana dituliskan Amani Hijur Amani Wajhit Tamani Tahani Tahani Ad-Dani. Dan hadirullah di situ disebutkan ada 1173 syair. Syair itu sajak kalau di dalam bahasa Indonesia, yang di dalamnya memuat tentang bagaimana tata cara membaca qiraah yang tadi disebutkan oleh Syekh. هذه القراءات 7. فلذلك نحن نقول رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. لماذا قلنا من الشاطبية؟ لأن الإمام الشاطبي في منظومة حرز التهاني ووجه التهاني هذه كان من طريقه، فنقول رواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، رواية الدوري عن أبي عمرو من طريق الشاطبية، وهكذا. فهذه القراءات 7 نقول من طريق الشاطبية. ثم جاء الإمام ابن الجزري وألف منظومة شعر تسمى الدرة المضيئة، وأضاف على القراء 7 3 قراء فأصبحوا 10.
Dan kemudian itulah yang disebut dengan qiraah sab'ah yang tadi disampaikan oleh Syekh. Dan di dalam kenapa dinamakan dengan thariq Asy-Syatibiyah? Karena yang menulisnya adalah seorang imam bernama Asy-Syatibi di dalam Hirzut Tamani tadi. Dan kemudian di dalamnya kita mendapatkan riwayat-riwayat, contohnya adalah Qalun, kemudian ada Duri, kemudian dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu datanglah seorang imam lainnya. Dari imam tersebut muncullah dari Imam Al-Jazari namanya, sebuah kitab lainnya di dalamnya memuat kitab-kitab yang memuat dari 7 riwayat tersebut ditambah dengan 3. Sehingga kemudian 7 tambah 3 menjadi 10. Dan dari sinilah kemudian muncullah qiraah asyrah yang tadi disebutkan oleh Syekh. Nah, إذن عدد القراءات العشرة نقول من طريق الشاطبية للإمام الشاطبي، طريق الدرة للإمام ابن الجزري. كل قارئ من هؤلاء القراء العشرة له راويان، تصبح 20 رواية. تصبح كم؟ 20 رواية. أي رواية من طريق الشاطبية أو طريق الدرة نقول قراءات العشر الصغرى. قراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية أو من طريق الدرة. Nah. Dan dari 10 tadi riwayat yang disampaikan di dalam riwayat Syatibiyah dan kemudian Durrah yang dituliskan oleh Imam Al-Jazari, kita mendapatkan ada 2 cabang dari setiap qiraah. Di dalamnya ada 2 cabang. Jadi sehingga dari 10 riwayat ini kita mendapatkan 20 cara membaca Al-Qur'an. Ada 20 cara membaca Al-Qur'an. Dan kemudian 2 kalimat tersebut, dua penulis tersebut, baik dari Syatibiyah dan kemudian Durrah dari Imam Al-Jazari disatukan, maka dinamakan dengan riwayat yang dinamakan dengan qiraah asyrah sugro. Riwayat qiraah asyrah sugro. Asyrah sugro itu dari yang ada di dalam Syatibiyah disatukan dengan Imam Jazari yang ada di dalam Durrah, dan sehingga menyatukan yang menjadi tadi yang disebutkan 20. Dan ini yang dinamakan dengan riwayat asyrah sugro. Nah, طيب كيف نقول القراءة العشر الكبرى؟ ما المقصود؟ الكبرى نضيف عليها طريق طيبة النشر للإمام ابن الجزري. طيبة النشر يعني قراءات العشر الصغرى طريق شاطبية درة. قراءات العشر الكبرى طريق شاطبية درة طيبة النشر. 3 طرق. ومجموع هذه الطرق في القراءات العشر الكبرى 1000 طريق كما قال ابن الجزري في طيبة النشر عندما ذكر أصول القراءات العشر الكبرى. Dan kemudian hadirinullah, apa yang dinamakan dengan kubra? Kubra itu hadirinullah dari sugro yang tadi, dari Syatibiyah dan Durrah dari Al-Jazari, kemudian dimasukkan ke dalamnya adalah Thayyibatun Nasr. Thayyibatun Nasr dimasukkan ke dalamnya dari riwayat Al-Jazari lainnya. Kemudian dari seluruh tersebut kita mendapatkan 1000 cara membaca Al-Quran. Dan dari situlah dinamakan dengan qiraah kubra. Jadi qiraah kubra itu dari Asy-Syatibiyah, kemudian Durrah Al-Jazari, kemudian ditambahkan dengan Thayyibatun Nasr yang dari Al-Jazari, sehingga menjadi 1000 riwayat, 1000 cara membaca Al-Quran dinamakan dengan qiraah kubra, dengan qiraah asyrah kubra. Nah, insyaallah. نضرب مثال رواية حفص عن عاصم. نحن نقرأ القرآن الكريم في رواية حفص عن عاصم، صحيح؟ حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، لكن يوجد حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر، حفص عن عاصم من طريق الفيل، حفص عن عاصم من طريق زرعان، حفص عن عاصم من طريق الروض المعدل، حفص عن عاصم من طريق الداني. طرق كثيرة كلها عن طريق حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، لكن الطرق تختلف. لكن نحن في صلاة التراويح قرأنا برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. في الوتر رواية ورش عن نافع من طريق أبي نشيط، من طريق أبي نشيط. نعم.
Dari karena Allah, maka beliau memberikan sebuah contoh bahwa di dalam riwayat Hafiz an Asim yang sering kita dibaca di Indonesia dan sering dalam keseharian di masjid-masjid kita membaca Hafiz an Asim an Tariq Syatibiyah. Hafiz an Asim an Tariq Syatibiyah. Dan kemudian sebetulnya ada banyak tariq lainnya, contoh Hafiz an Asim an Tariq Syatibiyah. Hafiz an Asim an Tariq Fil, Hafiz an Asim an Tariq Jar'an, Hafiz an Asim Tariq Raud, Hafiz an Asim Tariq Ad-Dani, dan sebagainya. Ini banyak sekali tariq-tariq, jalan-jalan bagaimana cara membaca Al-Quran dari tariq yang lain. Walaupun yang sering kita baca di Indonesia, di masjid-masjid Indonesia adalah Hafiz an Asim an Tariq Syatibiyah. Maka di sini Allah, tadi yang dibaca di dalam witr, ya di dalam surat witrnya itu, khusus di dalam witr beliau membaca Warash an-Nafi an Tariq Abi Nasr, Warash an-Nafi an Tariq Abi Nasr, Abi Nashid, mohon maaf, Abi Nashid, afwan. طيب، فكل هذه القراءات صحيحة متصلة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا القراءات الأربعة الشاذة، قراءة الحسن البصري وقراءة ابن محيصن وقراءة القعطيعي وغيره من القراء، هؤلاء قراءتهم شاذة لا نقرأ بها. نعم. Dan hadirin Allah, apa yang disampaikan oleh Syekh sebanyak itu tariq seluruhnya benar. Seluruhnya benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada baginda besar sallallahu alaihi wasallam riwayatnya, kecuali ada 4 syad, ada 4 riwayat yang syad, yang tidak diterima, dan 4 riwayat ini tidak akan kita membacanya, dia adalah riwayat yang salah. Nah, الآن سأقرأ لكم القراءة سورة الفاتحة بالقراءة العشرة، سورة الفاتحة بالقراءة العشرة، ثم بعدها ننظر إلى الفيديو ونقوم ببرنامجنا إن شاء الله. Kita akan mendengar beliau membaca Al-Fatihah dengan qiraah asyrah, dan setelah itu kita akan melihat sedikit tayangan tentang video, dan kemudian akan melanjutkan pembahasan kita tentang Palestina insyaallah. نقرأ إن شاء الله، نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنقول هنا عليهم، ميم جمع، وهذه التي يقرأ بها إمام قالون والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر المدني. إمام قالون ابن كثير، إمام أبو جعفر المدني، الذين نقول عنهم أصحاب الصلة، قراء أصحاب الصلة، فيقولون هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، الآن خلاد وروح وغيرهم يقرؤون بضم هذه عليهم، هكذا يقولون: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
si, bukan so, sun, si. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الآن بخلف عن حروف الممويس يقول هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن ننتقل إلى الإمام خلف عن همزة يقرأ بشمال الصاد زي زراع زي هكذا. الإمام الرئيس سين. إمام خلف عن حمزة ضي، وباقي القراء صاد صي. فيقول هذا الإمام خلف: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. هذه سورة الفاتحة بالقراءات العشر الصغرى. نضيف عليها إمام يعقوب يقول: الحمد لله رب العالمين. يقف بهذه الكناية على جمع المذكر السالم. هذا في القراءات العشر الصغرى. يكفي له ما شاء الله. Dari Allah itu beliau membaca dengan qiraat sugra dan kubra, yang ashraf sugra dan kubra. Jadi beliau membacanya dengan berbagai macam sanad. Dan beliau tadi ada yang dibaca dengan mim jama' dibaca dengan mu alaihimu, begitu dengan Qaul Ibnu Katsir dan Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian ashabus silah, tadi disebutkan ashabus silah bagaimana memasukkan kalimat-kalimat tersebut dengan ayat-ayat salahnya ketika ada mim jama'. Dan kemudian di sini ada riwayat kumpul yang shadnya dibaca dengan sin, bukan soy tapi si. Dengan dan kemudian menyebutkannya dengan mim jama'. Dan kemudian di dalam riwayat Uwais dari yang lainnya ada riwayat Uwais yang khilaf tadi dibacakan seperti itu. Dan kemudian tadi ada khalaf an Hamzah dengan mengismamkan atau memanunkan bibir, dan kemudian shadnya dibaca dengan tebal sehingga mendekati huruf zai. Dan kemudian Imam Ya'qub tadi sebagai penambahan setelah qiraah ashraf sugra ditambah dengan Imam Ya'qub fil kubra dibaca dengan hak kinayah yang ada di belakang pembacaannya. Begitu hadirin Allah, itu adalah qiraah ashraf sugra dan ditambahkan dengan satu Ya'qub dengan menjadi qiraah ashraf kubra. Begitu hadirin Allah. Nah, mau dibaca video? Allah siftah video buka. ممكن نتكلم عن الفلسطين. خلاص يا شيخ تتكلم عندما تشرح وتجمع ما لا يوجد وقت. الآية التي نسيتها في الصلاة تذكرتها بعدين. Ini keadaan Palestina dalam perang yang kita ketahui terjadi di sana selama 1 tahun. Kehancuran yang diperlihatkan ini adalah penyerangan oleh Yahudi laknatullah kepada desa-desa di sana tanpa terkecuali dan dengan membabi buta. Diceritakan bahwa bom yang diluncurkan ke dalam Palestina lebih banyak dari bom yang pernah diluncurkan selama Perang Dunia Kedua. Anak-anak yang terbakar dikarenakan panasnya bom yang meledak di sekitar mereka.
kehancuran yang terjadi kepada tubuh-tubuh dari anak-anak kecil di sana, luka-luka menganga dari anak-anak yang kehilangan nyawanya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan saudaranya, kehilangan keluarganya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana kekejaman Yahudi laknatullah yang bukan hanya menyerang pada tempat-tempat di dalamnya terdapat para pejuang Allah, tapi juga anak-anak kecil. Mereka tidak memperdulikan ketika menyerang siapapun menjadi sasaran. Maka hadirin rahimahullah, walaupun saat ini perang telah sesaat berhenti, mereka masih membutuhkan bantuan yang amat banyak untuk menjalani kehidupan mereka di sana, untuk bisa survive dari berbagai macam derita yang saat ini terjadi dikarenakan rumah-rumah yang dihancurkan, anak-anak yang terlantar, orang tua mereka yang sudah tiada, juga pemukiman yang sulit untuk didapatkan. Apalagi kita mengetahui bahwa hampir seluruh bangunan yang ada di dalam Gaza hancur luluh lantak. Betapa banyak orang-orang yang masih terkubur di bawah tanah dan tidak diketahui nasib mereka. Sebagian besar dari para pejuang di jalan Allah yang ada di dalam Gaza mempertahankan diri dengan berbagai macam cara untuk terhindar dari pengeboman, penyerangan yang membabi buta dari Yahudi laknatullah. Kelaparan di sana luar biasa terjadi di berbagai macam penjuru negeri. Kematian demi kematian menjadi kabar harian ketika perang terjadi. Kehancuran dari anak-anak yang tanpa dosa mereka mendapatkan akibat dari penyerangan Yahudi laknatullah. Maka video ini adalah panggilan bagi kita semua untuk melakukan sesuatu, untuk ikut peduli kepada perjuangan saudara-saudara kita di sana, untuk berkontribusi dengan apa yang kita punya, meringankan penderitaan mereka. Dan inilah salah satu bukti sampainya bantuan kita ke sana. Dengan makanan-makanan yang dengan izin Allah dikumpulkan dananya dari Indonesia dan sampai ke sana pada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan. Antum yang menginginkan pahala di sisi Allah, pahala berperang di jalannya tanpa berada di Gaza, Palestina, bisa dengan mengirimkan bantuan dana kepada mereka yang berada di sana. Dengan apa yang bisa dilakukan? Sedikit bagi kita berarti bagi mereka. Sesuatu yang kita berikan mungkin tidak ada apa-apanya terhadap penderitaan perjuangan yang mereka lakukan, tapi setidaknya menjadi jawaban di hadapan Allah ketika ditanya apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, laisal mu'min man lam yahtamu bi amril mu'min. Bukanlah orang yang beriman ketika dia tidak menunjukkan kepeduliannya kepada saudara-saudaranya di Palestina. Terkhusus saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan, makanan, obat-obatan dan lain sebagainya. نحن في مؤسسة التربية الإسلامية في تنفيذ مشروع الطعام الساخن وتوزيعه على أهلنا في مراكز الإيواء وفي مراكز النازحين. كل الشكر إلى كل المتبرعين الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع وكل الشكر إلى الشعب الأندونيسي العظيم وبارك الله فيكم. Ini adalah rasa terima kasih mereka kepada saudara-saudara
yang telah menyisihkan hartanya untuk Palestina. مؤسسة التربية الإسلامية. شكرا مؤسسة التربية الإسلامية. شكرا آجي الإسلامي. شكرا مؤسسة التربية الإسلامية. شكرا Baik, takbir hadirin. Takbir hadirin. Baik, siap membantu saudara kita di Palestina? Bisa membantu saudara kita di Palestina? Bisa? Hei, hadirin Allah, niat gratis, betul tidak? Niat gratis, hadirin. Cung yang mau membantu saudara-saudara kita di Palestina, acungkan tangan, acungkan tangan. Mana? Mana buktinya? Angkatkan tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangannya, mana? Hadirin rahimakumullah, niat gratis, betul tidak? Apakah niat harus bayar? Tidak, betul tidak? Cung yang mau membantu saudara kita di Palestina, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, mengacungkannya tangan kita, semoga jadi saksi di hadapan Allah. Kita bisa menjawab pertanyaan Allah, apa yang bisa dilakukan untuk saudara kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan hadirin rahimakumullah, sudah diedarkan tadi infak sedekahnya sudah. Ada yang mau menambah? Ada yang mau nambah? Ada? Baik, hadirin rahimakumullah. Kita ada sebuah kenang-kenangan. Mana itunya, syalnya, Kang Dedi? Mohon maaf. Bentar. Ini hanya ada 10 buah. Ya. Dan bagi siapa yang akan mendapatkan 10 buah kenang-kenangan ini sederhana saja. Saya akan menyebutkan sebuah angka dan ini bukan apa-apa, hanya kenang-kenangan saja. Pengingat, ada sebuah janji yang harus dilakukan, ada sebuah keinginan, niat yang akan diberikan. Baik, saya akan mengucapkan sebuah angka yang berkenan bisa diakadkan. Boleh hari ini dibayarnya, boleh minggu depan, boleh bulan depan, atau dicicil misalnya secara gradual. Nanti ada QRIS ya di sana, atau di kartu nanti kecil ada yang dibagikan. Baik, hadirin Allah, saya akan mengucapkan sebuah angka yang berkenan, acungkan tangan. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin Allah, mohon maaf karena memang harus terhitung ya niatnya. Dan insya Allah niat ini akan dimudahkan, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanqus, tidak akan berkurang as-sadaqah. Sedekah itu tidak akan mengurangi al-mal, tidak akan mengurangi harta kita. Bal yazdad, Rasulullah. Saking Rasul ingin meyakinkan, beliau menyebutkannya 3 kali. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah. Baik, bismillah. Ada yang berkenan, mohon maaf saya menyebutkan sebuah angka. 5 juta untuk Palestina, ada yang berkenan? Insya Allah harta ini akan dikembalikan oleh Allah. Insya Allah kita memberikan sedekah kepada orang yang menghafalkan Al-Quran. Allah mudahkan hafalan anak-anak kita dan kita sendiri. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah ada yang sakit disembuhkan oleh Allah. Sabda Rasulullah, dawu mardakum bis sadaqah. Ada yang berkenan? 5 juta boleh dicicil. Ada? Barangkali di sini? Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Saya turunkan 2 juta untuk Palestina. Ada? Boleh cicil hadirin, boleh cicil. Ada? Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada? Bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah, berkah. Syekh, lau sama teman. Boleh maju ke depan? Ini mah kenang-kenangan saja ya, bukan apa-apa. Syekh, lau sama teman, Syekh. Beserta doa kita semua, semoga hartanya dilipat gandakan, amin. Amin hadirin, amin mah gratis. Amin. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan, kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. 2 juta pertama, 2 juta yang kedua, boleh tidak hari ini, boleh dicicil. Setahun boleh. Boleh setahun lebih juga boleh, silahkan. Sebulan boleh, seminggu boleh, setahun juga boleh. Ada 2 juta yang kedua, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya hitung sampai 3. 1,
Ada dimudahkan insya Allah hafalan Qur'annya, didatangkan insya Allah berbagai macam solusi. Ada orang hadirin Allah datang ke pesantren kami dengan kaki yang bengkak besar, kemudian berobat ke sana kemari, kalau tidak salah saya dengar 5 tahun beliau berobat nggak sembuh-sembuh. Datang ke pesantren diajak sedekah, datang ke pesantren diajak baca Quran, datang ke pesantren diajak berbagai macam zikir dan kemudian sholat malam. Izin Allah seminggu kakinya kempis. 2 minggu tertatih-tatih ke masjid, 3 minggu berjalan menuju masjid. Minggu keempat kami melihat beliau menggunakan sepeda dari penginapan menuju masjid. Terbukti ternyata ada orang yang sembuh dengan sedekah. Percaya tidak? Percaya hadir? Percaya? Ada buktinya. Baik, ada 2 juta yang kedua. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada? Ada, bismillah, bismillah. Saya hitung sampai 3. Ada? 1. Boleh dicicil, tidak hari ini. 2, ada? 3, baik saya turunkan 1 juta untuk Palestina. Alhamdulillah. Bunda boleh mendekat? Mana ini? Oh iya, Alhamdulillah. Bunda, mohon maaf. Terima kasih, ini tanda terima kasih saja Bunda. Baik, 1, semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan harta beliau, amin. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala datangkan kemudahan untuk kehidupan beliau dunia dan akhirat. Baik, 1 juta yang pertama, 1 juta yang kedua berkenan? Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ada? 1 juta yang kedua. Saya hitung sampai 3. 1. Ada? 1 juta yang kedua. 2. Ada? 1 juta yang kedua. 3. Ada? 3. Baik, saya turunkan lagi 500.000 untuk Palestina. Ada yang berkenan? Baik, dari ibu-ibu barangkali 500.000 untuk Palestina. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah berkah insyaallah. Tafadhal insyaallah. Ini kemuliaan insyaallah, keberkahan insyaallah, harta yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, 500.000 yang pertama, 500.000 yang kedua, alhamdulillah berkah insyaallah. Syekh, afwan, Bapak boleh berkenan berdiri? Iya, alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. 500.000 yang ketiga? Ada? Dari Bunda barangkali sebelah sini. 500.000 yang ketiga ada dari Bunda, ayah sebelah sini, ayah ada? Semoga yang menghafalkan Quran putra-putrinya dimudahkan dan anak-anaknya yang sedang kesulitan Allah mudahkan kesembuhannya dan Allah pintarkan di sekolahnya. Ada? Alhamdulillah berkah insyaallah. Bunda mohon mendekat. Terima kasih, ini tanda terima kasih saja, mohon maaf. Bunda, terima kasih, jazakallahu khair. Baik, ada lagi 500.000 yang keempat. Berkenan? Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada? Bismillah, bismillah, bismillah. Ada? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, ini jumlah terakhir. Saya hitung sampai 3. Mohon maaf, ini jumlah terakhir saja. 1, ada? 2, ada? Ada lagi? Berkenan? Yuk, jangan ragu-ragu. Hadirin rahimakumullah, Amerika itu mengalirkan dana ke Israel tanpa malu-malu, betul tidak? Mereka malu tidak? Tidak. Membantu siapa? Membantu Yahudi untuk memerangi dan menghancurkan Palestina. Mana mungkin seorang muslim malu-malu saat ini untuk ikut membantu perjuangan saudara kita yang jelas-jelas ditolimi, bahkan tidak dianggap seorang manusia oleh Yahudi la'anatullah, sampai di bumi hanguskan dengan anak-anaknya, dengan putra-putrinya, dengan rumah sakitnya, dengan masjid-masjid mereka bahkan diratakan dengan tanah. Ada 500.000 hadirin Allah? Ada? Alhamdulillah berkah Bunda, jazakillahu khair. Mohon Bunda nitip ke belakang. Terima kasih, jazakillahu khair. Ada 500.000 selanjutnya? Ada? Saya hitung sampai 3. Ada yang berkenan? Boleh dicicil sekali. Ada yang berkenan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih, barakallahu fikum. Semoga berkah hartanya. Yang sudah tadi berkenan untuk mengangkatkan tangan dan mendapatkan cindera mata, silakan nanti mendekat ke Akhi Dani sebelah sini untuk dituliskan namanya, dituliskan akadnya dan seperti apa pembayarannya.
Semoga berkah apa yang diniatkan, semoga harta yang diberikan menjadi jalan kemuliaan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat diangkat derajatnya. Bagi yang malu-malu untuk mengangkat tangan, saya mah pengen 10 juta, saya mah pengen 20 juta. Boleh, silahkan mendekat kepada panitia. Terima kasih. Atau bunda dan ayah ingin memberikan ala kadarnya, menambah seadanya. Silahkan. Ingat, harta yang kita berikan di jalan Allah tidak akan tertukar, akan kembali kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan ganjarannya, akan mengejar amal-amal kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala alfa dan lupa. Semoga berkah. Saya tutup pertemuan ini dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, dan bagi yang akan berfoto, terkhusus bagi yang sudah mendapatkan syal tadi ingin berfoto dengan Syekh dipersilakan. Terima kasih. Jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.